Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Sifa Abiyah, NIM F1S1190022 dari Prodi Sistem Informasi Ruang F01. Di sini saya akan melakukan konfigurasi atau setting wireless LAN atau router access point untuk membuat hotspot internet. Aplikasi yang kita butuhkan yaitu Winbox. Di sini kita coba untuk membuka aplikasi Winbox-nya terlebih dahulu. Di sini kita klik connect, kemudian kita tunggu maka akan muncul interface list. Nah, di sini ada Ethernet 1, Ether 2, Ether 3. Di sini Ether 1 kita jadikan sebagai sumber internet atau ISP, kita beri komen ISP pada Ethernet 1. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membridge atau melakukan bridging untuk Ethernet 2 dan juga Ethernet 3. Selanjutnya kita akan melakukan bridging, yaitu yang pertama kita klik bridge, kemudian pada bagian bridge kita tambah. Nah, di sini kita buat namanya terserah. Di sini saya buat bridge, lalu apply, kemudian OK. Pada bagian ports, di sini kita akan membridge Ethernet 2. Kita arahkan interface-nya ke Ethernet 2, lalu kita apply dan OK. Selanjutnya kita akan membridge Ethernet 3. Kita arahkan interface-nya ke Ethernet 3, lalu apply dan OK. Selanjutnya kita akan membridge WLAN. Di sini keuntungan kita membridge adalah jika port yang satunya rusak, maka kita bisa menggunakan port yang lain karena IP yang kita bridge itu akan sama. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur alamat IP. Di sini kita klik tambah, kemudian addressnya kita gunakan sesuai dengan gateway dari ISP, yaitu 43. Di sini kita masukkan 192.168.43.100/24. Lalu interface-nya kita arahkan ke Ethernet 1. Apply dan OK. Nah, di sini adalah proses untuk menghubungkan router ke ISP. Kemudian kita klik router, tambahkan atur gateway sama dengan ISP, yaitu 192.168.43.1. Apply, OK. Kita coba untuk melakukan tes ping. Di sini kita akan tes ping kepada laptop ISP atau sumber internet, yaitu 192.168.43.1. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tes pingnya sudah berhasil. Lalu kita coba lagi untuk ping Google, ping 8.8.8.8. Di sini juga berhasil. Setelah melakukan tes ping tadi, berarti router kita sudah bisa terhubung ke ISP karena sudah mengatur IP address yang sama dan juga kita sudah melakukan tes ping. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengkoneksikan port LAN yang sudah kita bridge tadi. Di sini bisa kita lihat di interface, yaitu Ethernet 2 dan juga Ethernet 3. Di sini sudah terlihat bahwa Ethernet port tadi sudah kita bridge. Lalu kita akan mengatur IP address-nya kembali. Kita klik tambah, kemudian address-nya terserah. Tidak harus dengan segmen yang sama. Di sini kita buat 192.168.1.1.100/24. Kemudian untuk interface-nya kita arahkan ke bridge. Apply, lalu OK. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur IV firewall. Pada bagian NAT kita tambah, kemudian pada out interface-nya kita ubah menjadi bridge. Nah, setelah selesai di bagian action-nya kita pilih masquerade, apply dan OK. Kemudian kita akan men-setting DNS server.
Di sini servernya bisa kita gunakan sesuai dengan gateway dan juga bisa kita gunakan server Google. Di sini kita akan menggunakan server Google yaitu 8.8.8 dan .8. Nah, di server ini bisa kita gunakan lebih dari satu. Nah, selanjutnya untuk di sini kita checklist allow remote request-nya agar perangkat yang terkoneksi ke router kita akan mendapatkan DNS secara otomatis dari router. Selanjutnya kita apply dan kita klik OK. Selanjutnya kita akan mengatur IP DHCP server, di mana DHCP server ini digunakan agar laptop atau perangkat yang terkoneksi akan mendapatkan IP secara otomatis tanpa harus mengatur IP yang sama lagi. Cukup kita lakukan bridging tadi. Selanjutnya untuk DHCP server interface-nya kita arahkan ke bridge. Kemudian next. Di sini akan tampil IP address yang telah kita set. Kita klik next. Untuk servernya next, kemudian sudah sukses. Nah, di sini laptop sudah terkoneksi ke internet, bisa kita lihat. Lalu kita coba untuk ping juga sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengatur wireless. Nah, di sini kita aktifkan untuk interface-nya. WLAN-nya kita aktifkan, kita checklist. Nah, di sini jika sudah akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita arahkan ke AP bridge. Kemudian band-nya kita ubah menjadi BGN. Kemudian frekuensinya di sini kita bisa menyesuaikan frekuensi di lapangan. Di sini kita menggunakan 2412. Nah, untuk nama SSID-nya kita buat jadi mikrotik, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita coba atur IP hotspot-nya. Nah, kita klik hotspot setup. Nah, di sini kita next. Untuk kita ubah jadi non, kemudian next. Selanjutnya kita buat DNS name-nya yaitu login.com. Next. Nah, di sini passwordnya bisa kita sesuaikan. Di sini saya buat passwordnya admin sama dengan user. Kemudian next. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa setup hotspotnya sudah berhasil. Kita coba untuk mengkoneksikan laptop dengan hotspot yang telah kita atur tadi, yaitu mikrotik, kemudian connect. Untuk mengkoneksikannya kita coba untuk buka Chrome. Di sini kita buka DNS nama yang telah kita buat tadi yaitu login.com. Nah, akan muncul tampilan seperti ini untuk connect ke hotspot yang telah kita buat. Nah, di sini kita buat username-nya admin seperti yang telah kita atur tadi, passwordnya juga admin. Oke. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita akan mengetes jaringannya apakah sudah benar-benar terkoneksi atau belum. Kita coba untuk menjalankan YouTube. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hotspot yang kita koneksikan tadi sudah berhasil. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.